Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis atau kama qala, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lora Damanhuri, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ustadz Agus Salim SPDI selaku trainer Ummi Foundation. Yang terhormat Kepala TPQ Miftahul Jannah Ustadz Ahmad Fauzi, Sarjana Pendidikan, dan seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dan juga segenap Dewan Asatid wal Asatidah TPQ Miftahul Jannah yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau, para bapak wali santri, para ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami tahfidzul Quran yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir walaupun dengan perasaan lelah, bahkan ada yang pulang lebih dulu karena anaknya sudah tampil. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini dicatat sebagai amal soleh makbul, dan mudah-mudahan balasannya surga nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua nantinya diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu masih semangat ya bu? Takut tak semangat dekik peleman boleh. Tadi sudah ada yang pulang. Saya bilang belum selesai bu ini bu. Polan potran lastare tampil peleman. Berarti tidak ikut memeriahkan acara pada siang hari ini. Padahal kita duduk di majelis ini pahalanya luar biasa. Ini termasuk Raudhatul min Riyadil Jannah para bapak. Kalau kita berdoa pada siang hari ini insya Allah mustajab. Para bapak, para ibu yang sangat kami hormati, saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan sambutan atas nama wali santri, wali murid TPQ Miftahul Jannah pada siang hari ini. Mewakili seluruh wali santri TPQ Miftahul Jannah, pertama saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah membimbing mengajar putra putri kami sehingga
sampai detik ini kita sudah mengetahui hasilnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan jerih payah Ustadz dan Ustadzah yang mengajar di TPQ Miftahul Jannah ini, mudah-mudahan oleh Allah nantinya dibalas, diberikan ganti dengan balasan rizki yang banyak, barokah, halal, sehat, keluarganya sehat semua. Sebab balasan Al-Quran ini sangat luar biasa para bapak. Ada di dalam hadis Nabi ini pernah beliau menyatakan demikian. Man kana yarjullah liqa man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, muliakan keluarganya Allah. Sehingga sahabat bertanya, halillah azza wa jalla ahlun, apakah Allah punya keluarga? Ada sahabat bertanya sedemikian. Dijawab oleh Nabi, na'am ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluarga Allah di dunia ini adalah mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim. Berarti putra putri jenengan yang masuk di TPQ Miftahul Jannah dan sudah dites dan memuaskan kita semua, ini sudah dianggap keluarga Allah para bapak. Berarti kalau sudah dianggap keluarga Allah, pasti masuk surga. Bahkan dalam satu kisah, ada suatu kisah demikian. Kelak putra putri jenengan ini akan berbaris sufufan, berbaris di depan pintu surga. Oleh Allah disuruh masuk, monggo masuk. Ternyata putra putri jenengan ini nggak mau masuk. Mereka semua menangis sampai aras bergetar. Aras bergetar sehingga Allah itu bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa ini kok ada tangisan yang menggentarkan aras? Ketika diselidiki ternyata putra putri Miftahul Jannah sedang menangis. Ketika ditanya oleh Jibril, nduk le, laopo nangis? Gak dikek duit tambah ibu oleh kabeh kan ya? Oleh sak juta ono iku. Ustadz gak oleh belas. Sakno. Kenapa kalian menangis? Kata anak putra putri jenengan, malaikat saya tidak mau masuk surga nek gak bareng mbek bapak mbek ibuku. Ini katanya putra putri jenengan ketika menggentarkan aras, menangis sampai aras bergetar. Saya tidak mau masuk surga Jibril kalau enggak sama orang tua saya. Mana orang tua kamu? Itu ada di Jahannam, ada di rek-kereknya neraka, di bawah sendiri para bapak. Akhirnya laporan Jibril, ya Allah, ini orang tuanya ada di neraka semua. Sedangkan putra putri mereka ingin mereka masuk surga bersama kedua orang tuanya. Kalau begitu dicari ternyata. Nyuruh malaikat Malik dicari, kemudian ketemu. Diangkis ternyata tidak ketemu rupanya para bapak. KTP-nya sudah rusak itu, kering. Walaupun dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia dimasukkan oleh Allah dalam barisan putra putri jenengan, kemudian masuk surga. Amin, Allahumma. Mudah-mudahan semua masuk surga. Tapi insya Allah dijamin pasti masuk surga. Kalau putra putri jenengan sudah dianggap ahlullah, insya Allah kedua orang tuanya juga akan dijamin masuk surga. Yang kedua, kami mohon maaf kepada ustadz dan ustadzah, khususnya yang ngajar di TPQ Miftahul Jannah. Selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin putra putri kami ini perilakunya kurang sopan, ucapannya kurang baik, bahkan mungkin ada yang membantah, ngomong yang tidak baik, bahkan mungkin naudzubillah ada yang pakai wiritan Jawa, non kela non jan, Misale ada omongan seperti itu, kami mewakili wali santri atau wali murid mohon keikhlasan para ustadz dan ustadzah untuk memaafkan putra putri kami. Sebab dengan keikhlasan para ustadz dan ustadzah ini mungkin nantinya akan
memberikan ilmu yang telah diterima oleh putra-putri kami menjadi berkah dan manfaat di kemudian hari untuk putra dan putri kami. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ustadz dan ustadzah, putra dan putri kami menjadi putra-putri yang bisa kami banggakan, menjadi putra-putri yang khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian selanjutnya kami hanya berpesan kepada yang telah ikut tahfidz sekaligus tartil Quran pada siang hari ini, khususnya ini Al-Quran sudah ada pada kalian semua, tolong dijaga. Kalau bisa dikembangkan dari juz 30 menjadi 30 juz. Tapi untuk sementara ini program ini hanya 30 juz. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mendukung. Karena gini para Bapak, keberhasilan seorang anak itu karena 3 faktor. Keberhasilan seorang anak karena 3 faktor. Pertama, faktor orang tua yang selalu mendoakan, mendukung putra-putrinya. Yang kedua, faktor guru yang memberikan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, faktor putra-putri jenengan sendiri. Ketiga faktor ini kalau sama-sama berperan, insya Allah putra-putri jenengan akan berhasil menjadi manusia, menjadi putra-putri yang bisa kita banggakan. Dan insya Allah jaminan dan aset untuk masuk surganya kita, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan pertama kami tujukan kepada putra-putri jenengan. Pesan yang kedua kami tujukan kepada para bapak dan ibu untuk selalu mendukung program yang sudah ada. Sebab program semacam ini sangatlah luar biasa. Saya sendiri sudah merasakannya terhadap putri kami yang namanya awalnya Zahwa Ramadhani, kemudian dapat barokah dari Kiai Suber, diganti menjadi Maliha, dididik di TPQ Miftahul Ulum. Alhamdulillah perkembangannya, perubahannya sangat luar biasa. Yang awalnya itu pakai bahasa planet, saya sendiri sempat sedih, ya Allah kok diuji seperti ini. Ya, bahasanya tidak karuan para bapak. Jangankan ale abatasa, ngomong itu nggak jelas. Mungkin barokah dari Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah, akhirnya putra kami bisa ngomong dan ngajinya alhamdulillah sudah bisa, walaupun abatasa jahaho dibalik-balik, itu semuanya berkat keikhlasan dari para asatid, daripada ustadz dan ustadzah yang mengajar di TPQ Miftahul Jannah. Sesuai dengan namanya Miftahul Jannah, kunci surga. Jenengan sudah memegang kuncinya, tinggal masuk bu. Itu sudah diberikan surganya oleh Allah, kuncinya sudah jenengan pegang semua. Miftahul Jannah. Jadi ketika kita masukkan putra-putri kita ke Miftahul Jannah, insya Allah tidak rugi. Mau rugi di mana bu? Uang SPP-nya cuma 25.000. Saya itu banyak kenalan TPQ. Di luar sana itu TPQ SPP-nya itu teman saya punya 2 putra, 1 bulan 250. Tos segemek bu. Aika antos segemek ibu ki nunggak 3 bulan. Padahal hasilnya sudah sampean rasakan sendiri kan, sampai buketnya gurunya nggak dikasih. Angki bu, sudah terasa kita. Ini 25.000 surga, ya. Kita beli paketan nggak eman, cuma bayar SPP, masya Allah. Itu cuma pesan saya. Dan kesan yang sudah rasakan sangat luar biasa terhadap anak putra putri kami, termasuk khususnya putra putri jenengan. Putra putri saya, insya Allah kedepannya semakin baik dan mohon doanya. Mudah-mudahan semua yang ngaji di Miftahul Jannah ini oleh Allah dimudahkan, baik dari segi tartilnya ataupun dari segi tahfidznya. Yang terakhir, kami hanya berharap kepada para bapak, para ibu sebagai wali santri, dukungannya terhadap TPQ Miftahul Jannah. Walaupun kita tidak bisa mendukung dengan apapun, dukung, jangan sampai membenci Miftahul Jannah, jangan sampai membenci Miftahul Ulum, ya. Karena apa? Kalau sudah kita tidak mendukung apalagi sampai membenci, akibatnya kepada putra putri jenengan. Semua aturan yang sudah dibuat oleh lembaga, baik itu TPQ Miftahul Jannah maupun Miftahul Ulum, orang tua harus ikut mengikuti aturan. Sebab kalau orang tua tidak mengikuti aturan, putranya mengikuti aturan, maka
jangan berharap ilmunya manfaat dan barokah. Saya sering mendengar pengajian ke Holil Yasin itu, ke Musra Ahdanan. Orang sepo menabi tak ngereng aturan yang sudah diprogramkan oleh lembaga, jearep putra putrinya oleh ilmu manfaat barokah. Sedangkan yang kita harapkan memasukkan putra putri kita ke lembaga, baik itu tahfidzul Quran maupun yang lain, saya harap cuma barokah dan manfaat. Pak alim orangnya, alimkan putranya, tapi kalau tidak manfaat dan barokah, orang ajar nyake ate bu. Padahal kita berdoa tiap hari begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Harapan kita adalah keturunan kita menjadi pendingin mata. Artinya apa? Ketika dipandang selalu menyenangkan. Apa sebut? Cong engki pak. Tak mencelep ate tina apa katanya ibu. Mencelep. Jadi yang kita harapkan manfaat dan barokah, tapi dengan catatan dengan cara kita sebagai orang tua juga ikut mendukung semua program yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili dari semua wali santri Miftahul Jannah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Fauzi Wahdi kami sampaikan terima kasih. Acara berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghrobi, Agus Fahrul Razi SPD. Kepada beliau dipersilahkan.